sejahtera bagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa setia untuk mengikuti ibadah minggu. Kami, Parhalado dan tim multimedia HKBP Helvetia, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom bagi kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu juga. Immanuel, Tuhan beserta kita. Minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya, haleluya, pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makan. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami
kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 802, Paketikim Saunari. Saudara-saudari, dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Begini bunyinya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa pun. Demikian bunyi hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 171, Tandai Maaf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Karena itu dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepadanya, kepada sesama kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu, kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah menghina dosa dan pelanggaran kami. Limpahkanlah belas kasih pengampunan-Mu kepada kami. Dari jurang yang dalam kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonan dan seruan kami. Dan siapakah yang dapat tahan jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami ya Tuhan?
Kiranya berkat kasih-Mu tetap tinggal bagi kami, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 218, Tong Do Tau Haposan. Epistel Minggu yang ditetapkan pada hari ini diambil dari kitab Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyinya: Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang luka besar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 497, Di Nahumolso Rohake.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita dengarkan pembacaan warta jemaat, diikuti doa syafaat. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta jemaat untuk Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, Hasitolusadao ni debata. Yang kedua, topik minggu, jauhilah ketamakan, pesiding ma hamok kuson. Yang ketiga, petugas minggu ini, hari ini, pengkhotbah Inang Pendeta Megayani Boru Sitorus. Liturgis Inang Sintua J Boru Simanjuntak. Warta Sintua E Boru Simangunsong. Yang keempat, rapat Parhalado HKBP Helvetia untuk menyikapi himbauan pastoral pucuk pimpinan Eporus HKBP dan surat edaran Kementerian Agama serta himbauan Ketua PGI tentang himbauan pemerintah mengenal new normal atau hidup baru dalam situasi pandemi COVID-19. Parhalado HKBP Helvetia mengadakan rapat pada hari Senin 1 Juni 2020 untuk membicarakan persiapan dalam memasuki tatanan hidup baru atau new normal tersebut. Mempersiapkan diri sebagai berikut. HKBP Helvetia mempersiapkan diri memasuki masa transisi menuju new normal dengan memenuhi protokoler yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, diwacanakan HKBP Helvetia akan mengawali kebaktian new normal pada Minggu tanggal 21 Juni 2020 dengan mempertimbangkan perkembangan situasi status zona merah Kota Medan. Yang ketiga, apabila dimungkinkan, maka HKBP Helvetia mengawali dengan jemaat yang mengikuti ibadah dengan terbatas. Teknis pelaksanaan akan dibicarakan oleh Parhalado. Yang kelima, program Gereja Posko Peduli Kasih membantu jemaat yang terdampak COVID-19. Gereja kita mengharapkan bantuan, donasi dan sumbangan dalam bentuk barang, sembako atau bentuk dana untuk melanjutkan program gereja untuk membantu jemaat yang kesulitan karena wabah COVID-19 ini. Gereja membuka dompet peduli kasih melalui nomor rekening Bank Sumut HKBP Helvetia 133040002589. Kontak person dengan Inang Sintua Dinaria Boru Nainggolan, nomor HP
1376128400 dan Pendeta Firma Batubara dengan nomor HP 081373492190. Dan gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaan jemaat untuk membantu dalam minggu ini. Kita menerima bantuan dari keluarga, jemaat yang berulang tahun. Bagi jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan di minggu ini 14 sampai tanggal 20 Juni 2020, kami Parhalado HKBP Helvetia mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mari kita bawa di dalam doa. Alexander Junior Butar-Butar, orang tuanya dirawat di rumah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Hupuji hupasangap kami ho ale Tuhan di bagasan tikion. Hupakilalah kami dengan dibasam dohot asini roham na mangaramoti saluhut ngulmi ningulu nami. Mauliate maale Tuhan di saluhut dengan dibasami. Natoktong mangiring-iring daging dohoto dinami boy hamele Tuhan maraparsaura dohoto di bagasat tikyon. Ale Tuhan debata ragam dona masa na wado bihami di tonga-tonga ningulmit ningolu nami. Alai pos dorohanami ale Tuhan di padongan yomu di pangaramot yomu. Boy hami Tuhan mangulahon ulaw nami holan alan yasi dohot holong ni roham. Ale amang di bagasat tikyon pe ale Tuhan. Upakilalah kami do na masa di tonga-tonga ni negara namion, na masa wabah COVID-19, na boy ali Tuhan mengganggu haporsiaw nami, di baheni ali amang pargogoy mahami saluhut ruas ni huriam, terlumubi ali Tuhan na dipatupa ni huriam di bagasat tikyon, ibadah minggu di ganup keluarga masing-masing. Homa ali Tuhan na mangaramoti setiap keluarga, na patupahon ibadah di nganan na ganup keluarga asa toktong patar ali Tuhan huasom tarida ma Tuhan hahomyongmu diganuk di tonga-tonga ni keluarga nami asa toktong kami Tuhan menada saluhut pabahenammu na balgay di tonga-tonga ni ngulu nami lam taba ma Tuhan haporsian nami lo memuji pasangapon garmu na badiyay atong ali Tuhan di bagasetikyo pele Tuhan upasahat kami masaluhut ni garanami tutangammu asa homa ali Tuhan na mengatur hon saluhut pimpinan di negara namion mulai sen terendah sampai tertinggi oleh Tuhan ho mana mangalehon dinasida hasadaun lau patupahon akan rekod di tengah-tengah di negara nami di namasa di bagasan tikyon asa toktong oleh Tuhan nasida mangula di bagasan lomoni roham di patupan nasida oleh Tuhan na lobi dinggan di tengah-tengah di negara namion lau patuduhon holong nasyakoy ali Tuhan asaboy Tuhan patar huasom di tonga-tonga ni negara namion marhite-hite akan masa di tikyon ali Tuhan lam tarida ma haporsiaw ni akan porsea diho lau pasohlo terdiri mamuji pasangapun garmu dabadiyay ali amang di bagasan tikyo pe ali Tuhan di akar ruas ni huriam ali Tuhan na tongod di bagasan akaparsahiton terkhusus ma ali Tuhan dina tua-tua nami orang tua nian si Alexander Junior Butar-Butar ali Tuhan tongon pihak di bagasan persahito nasida ali Tuhan di baheni mangido mahami tu adopanmu asa homa ali Tuhan nama masu-masu salhut aka ubat na pinake nasida asa marhite huasom ali Tuhan patar hama maluni persahito di tengah-tengah ni keluargai patar hama maluni ni sahih ni nanami ali Tuhan di tengah-tengah ni keluargai ali Tuhan pos dorohanami ali Tuhan dia karuas ni huriap ya le Tuhan na sohuboto hami molo na adong Tuhan mulai sen weksa da 1 weksa 10 2 ali Tuhan na di bagasan parsahiton dongan ni toktong nasida ali Tuhan mapos rohani nasida mamuji pasangapon garmu na bedi asa makilala toktong nasida Tuhan di hama malum ni sahid na sekoy ali Tuhan di mata molo dong na di bagasan pergumulan
manang na di bagasan paruk kilo na karuas ni Uriam toktong ali Tuhan dongani na sida apuli ali Tuhan na sa toktong na sida terhibur dia kasih taonon na binulus na sida Tuhan makilala na sida di padongan yung mupatar huaso mali Tuhan berhiti-hiti akan namasay patudu Tuhan nakasilas ni roha di bali ni atong aliamang di bagasan tikyo pele Tuhan dia karuas ni Uriam molo adong na di bagasan na merayakan hari ulang tahun manang hari pernikahan ali Tuhan tutangamu mahupasat kami nasida asa homa ali Tuhan na mamasu-masu nasida asa homa ali Tuhan na manabay aka umur dohot hai pason di nasida ali Tuhan dia kan itu nami pe Tuhan na lansia hupasat kami tutangamu na bedi asa ho ali Tuhan na mangalehon aka hai pason ni pamatang tu nasida ali Tuhan terlumobi Tuhan akasilas ni roha marhite-hite kay nakonna asa dihaton nasida dihaton ni nasida ya le Tuhan marlas ni roha nasida makilala dengan ibasam dohot asin ni roham marhite-hite akapinoparna atong ali amang gudang dona nang sipangidon nami todupamu ale jumulu dohot Tuhan maboto akan narikoti diganup hami ale Tuhan dibaheni ale Tuhan dang adong nabuni di adopanmu patar do saluhut di hoale Tuhan dibaheni saluhut hami akaruas ni Uriam molo adong ali Tuhan na sulot di bagasan rohanami homa ali Tuhan na patuluson asa toktong hami Tuhan madok mauliate lam manada di sude dengan ibasami upuji upasangap hami mahu Tuhan dinalaw tumangyon hatape hami Tuhan homa ali Tuhan na madongani hami terlumobi ali Tuhan na posom nalaw pag tariason hatam na bedi dongani ali Tuhan asaboy hatami ali Tuhan waktu si hami jalahulau kami dingul nami asa patarma ali Tuhan muasom marhite-hite hatam di bagasan minggu sadarion atong aliamang sa hatu tangamu madaging dohoto dinami urasi hami sa dosa nami nagodangi unang terabat kapasupasum na nang sepasa atong mudope jalo matuhatang yang komisyon nami mga sahon gloria namo Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuhan amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 470 Jesus ho napunaau. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, selamat hari Minggu, Shalom. Sukacita yang besar bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab kasih Tuhan senantiasa menolong kita dan memampukan kita hingga pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah. Firman Tuhan yang menyapa kita, saya mau mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang menyapa kita di minggu yang pertama setelah Trinitatis, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 12, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayat 21. Demikian bunyinya.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat judul daripada perikop kita, Lukas pasal 12 ayat 13 ini, dan juga kalau kita mau melihat dari pasal 12 ayat 1, di mana Tuhan Yesus mengajar para murid, dan di situasi tempat di mana Yesus mengajar para murid, ada beribu-ribu orang datang berkerumun dan berdesak-desakan. Ketika Yesus mengajar para murid, ternyata yang berada di tempat itu bukan hanya para murid saja, bukan hanya 12 murid yang ada di tempat itu, tetapi ternyata orang-orang yang sudah mendengar kabar mengenai Yesus sendiri. Mereka penasaran dan mereka datang berduyun-duyun, bahkan dikatakan beribu-ribu orang datang berdesak-desakan untuk melihat Yesus mengajar. Tetapi di tengah situasi seperti itu, Bapak Ibu, ada seorang yang bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus dengan seriusnya mengajar para murid, ada salah seorang dari orang-orang yang datang di tempat itu bertanya kepada Yesus. Dan itu bisa kita lihat dari mulai ayat 13. Judulnya, orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, jika kita melihat konteks daripada pasal 12 ayat 13 sampai 21 ini, atau yang menjadi teks khotbah kita di minggu yang pertama setelah Trinitatis ini, kita bisa saja berkonotasi seakan-akan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh kaya atau tidak, tentu Tuhan tidak melarang umatnya untuk kaya. Tentu Tuhan tidak pernah melarang umatnya untuk memperkaya dirinya. Baik itu memperkaya materi, memperkaya pengetahuan, memperkaya pengalaman, memperkaya kebijakan, memperkaya kemampuan. Sebab di dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 5 ayat 18 dikatakan demikian. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu karunia Allah. Nah, saudara-saudari, jadi kekayaan itu apakah bisa bagi setiap orang Kristen? Tentu bisa. Bahkan Alkitab katakan itu adalah karunia Tuhan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 tadi. Kekayaan itu adalah suatu anugerah Tuhan. Kita lihat juga tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Dari mulai Abraham, dia orang yang terkaya di zamannya.
Anaknya Ishak terkaya di daerahnya. Anaknya Yakub juga terkaya di daerahnya. Lalu Raja Salomo, kita masuk ke zaman raja-raja, dia juga kekayaan dan juga hikmatnya tidak tertandingi oleh orang-orang banyak. Ayub, orang yang terkaya pada zamannya. Hampir semua di dalam perjanjian lama, Tuhan juga memakai orang-orang yang kaya akan materi. Di dalam perjanjian baru juga Bapak Ibu ada yang bernama Yusuf dari Arimatea. Di mana Yusuf dari Arimatea ketika orang-orang kebingungan untuk mencari bagaimana proses penguburan, pemakaman daripada Yesus, dia datang menawarkan tanahnya untuk pemakaman tempat kuburan Yesus. Kita lihat juga di dalam perjanjian baru ada yang bernama Matius, seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang kaya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya kekayaan ataupun menjadi kaya itu bukan suatu larangan, tetapi sesuai dengan Pengkhotbah 5 ayat 18 dikatakan itu adalah anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Itu adalah karunia kemurahan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap orang yang menerima anugerah itu, yang menerima pemberian itu, haruslah bersedia untuk memakai itu kembali sebagai saluran berkat. Bagaimana sikapnya untuk menerima dan menilai kekayaannya itu di dalam kerendah hatian, itu yang Tuhan Yesus inginkan di dalam perikop ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam perikop kita saat ini, apa sebenarnya yang terjadi ketika ada seorang yang bertanya kepada Yesus mengenai pembagian harta warisan? Lalu Yesus menjawab itu dengan sebuah perumpamaan yang sederhana, perumpamaan orang kaya yang bodoh. Perumpamaan itu sering sekali terjadi di dalam lingkungan orang-orang pada zaman itu. Di dalam konteks firman Tuhan ini sebetulnya Yesus itu berbicara mengenai ketamakan. Bukan berbicara mengenai banyaknya harta, bukan berbicara mengenai larangan terhadap memperbanyak harta, bukan berbicara mengenai kekayaan itu boleh atau tidak. Tetapi yang Yesus singgung di dalam perikop ini adalah mengenai sikap kita. Karena memang di dalam perikop ini ada sikap ketamakan yang ditemukan oleh Yesus dari salah seorang yang bertanya kepadanya. Di ayat 16b Bapak Ibu sampai ayat 19 diterangkan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku bisa menyimpan hasil tanahku. Lalu dia memutuskan untuk bertanya kepada Yesus. Guru, katanya, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku itu, beritahukanlah kepada saudaraku supaya dia mau membagi harta warisan. Lalu jikalau aku nanti sudah mendapatkan harta warisan, aku akan memperbuat, yaitu merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi lumbung dari yang sudah ada. Sehingga harta yang sudah dibagi itu, aku simpan itu, dan aku katakan kepada jiwaku, jiwaku, apa yang ada padamu, itu untuk kesenanganmu. Bersenang-senanglah, minumlah, makanlah dan beristirahatlah. Lalu Yesus menjawab dan menyinggung orang kaya itu, bahwasanya dia menyikapi kekayaan sebagai pokok atau inti di dalam kehidupannya. Yang Yesus singgung sebenarnya adalah orang kaya itu hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak memikirkan orang lain. Di sini dia tidak berbicara tentang istrinya, anaknya, atau saudara-saudaranya. Dia tidak berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang dia bicarakan hanyalah aku. Yang dia bicarakan bagaimana aku selanjutnya. Yang dia bicarakan hanya egoisme, hanya dirinya saja, tanpa memikirkan bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada kepedulian. Yang hanya dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Dia bilang punya banyak harta, membuat lumbung yang besar, lalu akan simpan itu semua. Lalu dia mengatakan, buat jiwaku, jiwaku bersenang-senanglah, beristirahatlah. Tetapi tujuannya sebenarnya hanya hartanya itulah yang membuat dia bersenang-senang. Hanya hartanya itulah yang membuat dia bisa tidur dengan tenang.
Hanya hartanya itulah yang membuat dia bisa makan dan minum dengan tentram. Yang padahal harta yang dia miliki bersifat fana, tidak kekal. Kalau jiwanya itu dia senangkan, yang padahal jiwanya itu nantinya akan dipanggil oleh Tuhan, apa yang mau dia katakan? Semua dia tinggalkan. Dia tidak bisa bawa itu semua. Bapak ibu saudara-saudari, untuk itu yang kedua, kita bisa melihat juga bahwasanya orang kaya ini tidak peduli bahwasanya ada Tuhan yang berkuasa atas segala apa yang dia miliki. Lalu tersirat bahwasanya orang kaya di dalam perikop ini sangat mencintai akan hartanya. Dia pikir sumber kebahagiaan itu, ya, dia pikir sumber ketergantungan dia untuk bersuka cita dan berbahagia itu adalah harta kekayaannya, materinya itu, harta warisan yang akan dia terima itu. Oleh karena itu, karena di dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajar, kita mau diajarkan oleh Tuhan Yesus ada 3 poin. Yang pertama ini mengenai ketamakan. Kalau kita berbicara tentang ketamakan, ketamakan merupakan godaan yang sudah berumur tua di dalam kehidupan manusia. Yang sudah berusia cukup tua, dari mulai dulu pun ini sudah ada. Tidak lagi menjadi penyakit yang baru-baru ini, tetapi penyakit yang bernama ketamakan sejak dahulu kala pun itu sudah ada. Lewat daya pikatnya, ketamakan bisa menggoda semua orang tanpa pandang bulu. Sehingga ibaratnya ketamakan ini seperti bensin yang dituangkan ke dalam kobaran api, semakin besar apinya. Jikalau ketamakan ada, kecil pun itu, kerakusan itu ada, kecil pun itu, sedikit pun itu di dalam jiwa seseorang, maka yang kecil ini bisa seperti bensin yang tadi, yang semakin membuat dirinya tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Dia kurang puas, dia selalu ingin mencukupkan, bahkan bukan mencukupkan, kalau boleh berlebih-lebih. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Yesus sangat tegas menegur dan berpesan kepada para murid-muridnya agar mereka berjaga-jaga. Di ayat 15 kita bisa baca, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, karena dia bisa memperoleh seluruh dunia, walaupun dia bisa memiliki banyak harta, tetapi jikalau dia mengutamakan harta duniawi itu daripada harta sorgawi, yaitu mencari Tuhan, maka yang dia miliki itu sebenarnya hal yang fana, tidak kekal. Kalau Tuhan berkata kepadanya, hei pulanglah, dia harus pulang. Hartanya ditinggal, kuasa selama di dunia lenyap, kemuliaannya pun sirna. Kesimpulannya saudara, hidup manusia hanya bergantung kepada Allah. Di dalam ayat 20 dikatakan juga, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Artinya keputusan hidup atau mati ada pada Tuhan, tidak ada pada apa yang kita miliki. Jika kita tidak bisa katakan hidup kita bergantung kepada Tuhan, dan itu bergantung kepada harta, pada kekayaan, pada materi yang sementara, yang sifatnya tidak kekal, berarti sebenarnya kita sudah berada di dalam pemikiran ketamakan itu menguasai hati dan jiwa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan berarti melalui perikop ini kita dilarang untuk memperbanyak harta atau materi selama kita hidup di dunia. Bukan berarti tidak boleh kita kaya, tetapi bagaimana sikap kita terhadap kekayaan itu? Apakah kita tetap rendah hati? Apakah kita tetap mau memberi? Apakah kita peka untuk peduli? Atau apakah kita hidup senantiasa di dalam ucapan syukur? Atau malah sebaliknya, ketika kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan satu berkat khusus kepada kita, ketika Tuhan mengaruniakan itu, malah kita tidak mempersembahkan itu menjalankan kehendak Tuhan menjadi saluran berkat, tetapi malah kita pakai sebagai bentuk kesombongan atau ketamakan. Wah, kayaknya masih kurang. Aku lihat si Anu, dia punya ini, dia punya itu, berarti aku harus memiliki itu. Dia tidak mensyukuri apa yang sudah,
dia miliki. Dia tidak mensyukuri apa yang ada di dekatnya, tetapi yang jauh dari pandangan matanya, itu yang dia lihat, sehingga mata imannya dibutakan, mata jasmaninya bahkan dibutakan untuk melihat dan mengenal bahwasanya dia juga memiliki berkat yang daripada Tuhan, yang layak untuk disyukuri. Saudara-saudariku yang terkasih, ketamakan sebenarnya kalau kita membahas mengenai ketamakan, bukan hanya berbicara mengenai harta materi, tetapi ketamakan juga bisa berbicara mengenai semua aktivitas kita. Tamak akan waktu, tamak akan tenaga, perkataan, perasaan. Dia tidak peduli dengan keadaan temannya, dengan perasaan dan apa yang dipikirkan oleh temannya. Jikalau ia berbuat tidak baik, dia tidak peduli bagaimana perasaan, dampak daripada perbuatannya terhadap sesamanya. Sehingga dia hanya mempedulikan perasaannya, egonya hanya mempedulikan, wah, saya sudah sakit hati dengan dia. Lalu dia membalas. Dia tidak peduli dengan perasaan temannya. Karena apa? Maunya dirinya saja yang dihargai. Hendaknya dirinya saja yang mendapatkan pujian, dirinya saja yang dimuliakan, tanpa mau melakukan seperti itu kepada saudara-saudaranya. Tamak juga bisa diartikan rakus dan bersikap loba. Di bagasan bahasa Batak kamanginang roha diri, holan namangahu tu diri nasat diri, pola soparduli tu donganna, pola soparduli tu pakilalaan ni donganna, dangadong roha namarsiatusan di ibana, urusan belakangan ninda ibana dong, molo hacit rohani donganna, narikot aha hasoluan ni rohana, apa yang menjadi seleranya itu terpenuhi. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, yang bisa kita pelajari, semua kekayaan berasal dari Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu apa saja pun yang ada di dalam dunia, yang ada di dalam dirimu, yang ada di dalam keluargamu, berasal dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kepintaran, itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kekuatan, itu datangnya dari Tuhan. Berbicara tentang kesempatan yang pada saat ini Tuhan anugerahkan kepada setiap keluarga, kepada setiap kita, boleh bersekutu, beribadah, dan mempelajari, merenungkan firman Tuhan, datangnya dari Tuhan. Berbicara tentang talenta, itu juga datangnya dari Tuhan. Sehingga jangan lupa bahwasanya apapun yang ada padamu datangnya dari Tuhan. Sehingga di dalam pengenalan Roma pasal 11 ayat 36 ini, Bapak Ibu, jikalau kita memang menyadari apa yang kita miliki itu datangnya dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, maka kita tidak akan susah dan jemu-jemu lagi jikalau kita diminta untuk mempersembahkan talenta atau apa yang kita miliki sebagai bentuk persembahan. Karena yang kita berikan itu adalah apa yang sudah kita terima, bukan karena apa yang sudah kita usahakan, tetapi apa yang menjadi karunia. Alanau dihaholongi, asahu haholongi, alanau kujalo dengan bangsa ni Jehovah, asahu pasah musei marhiti-hiti aka silehon-lehon, marhiti-hiti aka pabahenan. Yang ketiga, jangan lupa dengan tugas kita mengumpulkan harta sorgawi. Di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 20 dikatakan demikian. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kita agar tidak hanya berfokus pada kekayaan duniawi saja, agar tidak berfokus hanya kepada kekayaan duniawi yang bisa saja mengecewakan kalau kita tidak mendapatkannya. Sebab kekayaan duniawi dapat membusuk, pakaian bagus akan dimakan oleh ngengat, emas dan perak akan berkarat. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan akan habis nantinya. Sebagus apapun benda yang kita buat pasti nanti akan rusak dan berkarat. Di dalam hidup kita, kita boleh mengejar semua kelebihan yang ada di dunia.
Namun jangan sampai kelebihan atau kekayaan itu menjadi fokus yang paling utama di dalam hidup kita. Mari kita mengingat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab kekayaan duniawi yang kita kumpulkan nanti suatu saat pasti akan hilang, pasti akan kita tinggalkan. Untuk itu tugas yang terutama di dalam kehidupan beriman kita Kristen adalah mengumpulkan harta sorgawi. Mari kita Bapak Ibu menyerahkan kendali hidup kita diatur oleh Tuhan. Mari kita memasuki minggu yang pertama setelah Trinitatis ini, minggu ketritunggalan Allah. Hasitolu sadaun di debata mangula di bagasan dirita di ganup aka keluarga lahopatu pahon taulo moni rohani debata lahopatu pahon na duminggan gabe pelean lahopatu pahon puji-pujian dohot hamuliaon tu debata alani ikon tapangasahod do gogo hasitolu sadaun di debata ikon tapangasahod do gogo nasiat debata laho manguluhon dohot laho margogoy ho kita patupahon visi dohot misi ni ngoluta amang inang diganup aka keluarga, yaitu mengumpulkan harta di sorga yang jauh memang lebih sulit dibandingkan mengumpulkan harta di dunia. Mari kita ingat pesan daripada perikop ini dikatakan di ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau, pada malam ini juga engkau akan diberkati. Di ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mari kita memperkaya diri di hadapan Allah, memperkaya pengetahuan kita akan Allah, memperkaya iman percaya kita, memperkaya pengalaman kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mampu memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Pada ibadah minggu ini Tuhan, Engkau mengaruniakan firman-Mu kepada kami, mengingatkan dan mengajari kami umat-Mu di minggu yang pertama setelah Trinitatis ini, agar kami hidup di dalam rendah hati, agar kami lebih mengutamakan harta sorgawi, agar kami lebih mengutamakan mencari Engkau Tuhan, mencari firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah harta yang kekal, firman-Mu ya Tuhan yang menjadi pondasi dan pegangan di dalam hidup kami untuk mencari segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Engkaulah kiranya yang mengingatkan kami akan firman-Mu dan menopang kami senantiasa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mampu melakukan firman-Mu ini, agar kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai tongkat dan pelita di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kemanapun Tuhan Engkau mengutus kami untuk melakukan ragam kegiatan kami boleh mempersembahkan itu sebagai pekerjaan bagi Tuhan. Kami boleh mempersembahkan itu sebagai kemuliaan bagi Tuhan, agar kami senantiasa mengingat Tuhan, apapun yang kami upayakan, apapun yang kami pikirkan dan rencanakan, itu semuanya kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Diri kami, keluarga kami, dan apapun yang kami miliki ini semuanya adalah karunia yang begitu besar yang kami terima daripada-Mu. Ketika kami menerima karunia berkat, sukacita, maka Engkau menginginkan kami agar memakai itu semuanya menjadi saluran berkat. Engkau menginginkan kami Tuhan untuk semakin mengenal bahwasanya Engkau lah ya Tuhan yang menjadi sumber dari segala apa yang kami miliki. Sehingga di dalam kerendahan hati Tuhan kami mengenal siapakah kami ini Tuhan. Engkau lah yang melayakkan kami untuk menerima semua yang kami miliki ini. Anak-anak, keluarga, pekerjaan, talenta, kebolehan, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan pada minggu ini. Sehingga Tuhan, kami benar-benar mempersembahkan apa yang sudah kami terima itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mengadakan ibadah minggu bersama dengan keluarga, ataupun itu ibadah pribadi Tuhan.
Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang hadir di setiap persekutuan mereka, menaungi setiap keluarga, dan memimpin ibadah itu berjalan dengan baik, sehingga ibadah itu Tuhan dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ibadah itu dapat meneguhkan iman percaya umat-Mu untuk meneruskan perjalanan iman mereka. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dari mulai yang kecil hingga yang lansia. Engkau yang pimpin kehidupan mereka dan yang memelihara mereka senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka. Di masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau yang senantiasa bekerja, menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka, menunjukkan pekerjaan bagi jemaat yang tidak dapat bekerja, menunjukkan tempat-tempat untuk mereka mengusahakan pekerjaan yang boleh mereka pakai untuk memperlengkapi keluarganya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa melihat seruan dan mendengarkan seruan mereka. Engkau melihat segala permohonan mereka Tuhan. Engkau mengetahui apa yang mereka harapkan di setiap keluarga. Engkau yang memimpin, memberkati setiap kaum bapa untuk memimpin keluarga mereka menjadi imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit juga, Engkau yang menyembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang lansia, Engkau yang menguatkan mereka, menjaga mereka senantiasa, memberikan kebahagiaan, sukacita, dan kesehatan. Bapa di surga, inilah kami, para hamba-hamba-Mu di gereja ini. Engkau yang memberkati kami senantiasa. Engkau yang memimpin setiap program daripada gereja-Mu Tuhan, agar kiranya melalui program itu juga kami dapat menjangkau jiwa-jiwa melalui kehadiran gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 476, Dadaau Guru Diaube. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas madita saluna di hamuna ruas di huriata HKBP Helvetia di bagasan partikianon pasahaton nami mah mauliate tuhamu saluhuna atas dukungan di aka ulau pakubasion ni tim multimedia na lebih hurang 3 bulan dung masa pandemi COVID-19. Tapuji matuhatta dengan do pakubasion ni jalala sokoni mah nang tuhamuna saluna amanami nanami lumawi tim multimedia na mangalotiki gogo doho roha nang akapabahenan tuhatana mamasu-masu saluhuna pakubasiotai ditupak ma nang akangulutas ganupari jala tau marparbue mai di harajawan di debata di ruas di Huriah HKBP Helvetia khobar tutiting di bagasan na 2 mingguan nunga di patu begehon ima taring otu hasil rapot dinalaho menyikapi new normal naung ni suarahon ni pamaretata khobar tu zona merah nasa totong dope di kota Medan alanido uban nata pamanat khobar tu partikiani di hari 20 sada Junion uji utama songon transisi lahu memulai new normali jala laos dohonon nami mah marhite-hite suaraon marhite-hite keputusan ni parhalado pabon nami mai marhite-hite sian aka situawik jala hobar tusima sosonon nami pabotohonon nami do protokoler nana iko sibulahonota molo iko saut ma ima transisi new normal di namangulahon ima ibadah di gereja tahun. Na parpudi totong dope pangidon nami haradion ni hamuna tim multimedia ala transisi dope kirim doroha molo tamulai pe tanggal 20 sadaon ima ibadah di gerejaon
jala mengurupi akadongan naso apala buirupe sahat tuingananon ala ni keterbatasan na parjolo ima masalah jumlah na paduahon masalah taringotu ruas na di paluas dohot mengikuti ibadai ima na lanjut usia toktong dope ikon hubasata mar ibadah di jabu nabi songoni mah sekilas supasahat kami di partikianon jala tapayutihut manon muse songodia mah akademis manang protokoler nana yang si ulang nota di ibadah transisi pasahat kami mah di bagasat partikianon mau liate di tuata mau liate mah di hamusaluhna. Dengan ini kami Parhalado beserta tim pelayan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Horas.